Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Oh iya, aku mau ngingetin kalian nih yang sering keluar rumah, jangan lupa jaga jarak, pakai masker, juga cuci tangan. Masa jaga kesehatan aja nggak bisa, apalagi jaga hati. Oke, kenalin, nama saya Rizka Munida dari kampus IAIN Langsa, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Kali ini saya akan sharing mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia dengan judul Menjelang Ajal, Kematian dan Duka Cita. Oke, aku bakal ngejelasin maksud isi dari judul Menjelang Ajal, Kematian dan Duka Cita. Ada 6 aspek sosial dan kematian. 1. Aspek budaya. Aspek ini berkaitan dengan keberadaan manusia yang tidak mungkin berdiri sendiri. Manusia harus dialih dalam hubungan dengan pihak luar secara horizontal, yakni dunia sekelilingnya. Manusia selalu hidup dalam sebuah interrelasi dan interaksi yang bersinambungan. Manusia tidak dapat tumbuh tanpa relasi dan interaksi. Aspek ini memampukan manusia tidak hanya berrelasi dan berinteraksi dengan sesama manusia, melainkan juga dengan makhluk ciptaan lainnya, udara, air, tanah, tumbuhan, binatang, dan sebagainya. 2. Aspek agama. Aspek ini berhubungan dengan jati di mana manusia secara khusus dapat berhubungan dengan Sang Pencipta sejati. Aspek ini mengajukan pada hubungan manusia dengan sesuatu yang berada jauh di luar jangkauannya. Inilah aspek vertikal dari kehidupan manusia. Dalam hal ini manusia bergaul dengan sesuatu yang agung yang berada di luar dirinya dan mengatas kehidupannya. 3. Aspek hukum. Dalam hukum dijelaskan bahwa hak untuk mati di negara maju tidak dipermasalahkan. Pasien yang mengalami sakit yang sudah tidak ada harapan untuk hidup dari segi medis, kemudian pihak keluarga meminta dihentikan pengobatan oleh dokter, sering terjadi di negara maju. 4. Aspek psikologi. Jokowi mengatakan bahwa kehilangan dan kedukaan adalah emosi sosial. Artinya, di dalam kehilangan dan kedukaan itu ada ikatan sosial yang melekat dengan almarhum. Selama ada hubungan yang intim atau baik atas dasar persahabatan, cinta, maka kehilangan dan kedukaan akan ada saat seseorang meninggal, berpisah, dan lain-lain. Kehilangan merupakan bagian integral dari suatu kehidupan, tetapi bukan sesuatu yang diinginkan dari sudut pandang sosial. Kedukaan dilihat sebagai emosi sosial dan proses interpersonal karena muncul dari suatu hubungan sosial yang intim. Perasaan dan ekspresi kedukaan bervariasi sesuai kondisi sosial dan budaya. 5. Aspek medis. Kematian dalam ilmu kedokteran atau medis dipelajari dalam suatu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu tanatologi. Ilmu tanatologi merupakan cabang dari ilmu kedokteran forensik yang mempelajari kepentingan peradilan dan penegakan hukum. Tanatologi berasal dari dua buah kata, yaitu thanos yang berarti mati dan logos yang berarti ilmu. Jadi, tanatologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam aspek yang berkaitan dengan mati. Kematian adalah keadaan seseorang yang keseluruhan alat-alat vitalnya seperti jantung, paru-paru, dan otak telah hilang atau berhenti secara permanen. Sehingga, apabila alat-alat vital tersebut telah berhenti, maka seluruh organ atau sel dalam tubuh akan turut berhenti dan mengakibatkan jasad seseorang tidak bisa bekerja sebagaimana biasa yang akhirnya mengalami kematian. 6. Aspek etika. Dengan menjadikan manusia yang lebih sebagai agen sosialisasi, menyatakan bahwa antar manusia memiliki sikap saling ketergantungan satu dengan lain dalam berbagai hal, termasuk dalam hal etika dalam hal kematian. Setiap peristiwa kematian yang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat baik di desa maupun kota turut menyita perhatian semua warganya tanpa kecuali. Perawatan bagi yang sekarat. 1. Hospice care. Perawatan hospice atau hospice care adalah perawatan pasien terminal atau stadium akhir, di mana pengobatan terhadap penyakitnya tidak diperlukan lagi. Perawatan ini bertujuan meringankan penderitaan dan rasa tidak nyaman dari pasien, berlandaskan pada aspek biopsikospiritual. Perawatan hospice adalah model perawatan paliatif
paliatif bagi pasien yang diperkirakan akan meninggal dalam waktu kurang dari 6 bulan. Bila hospice dilakukan di rumah sakit dengan model layanannya sesuai prinsip paliatif, disebut hospital-based hospice. Hospice dapat dilakukan di suatu bangunan tersendiri dengan memberikan suasana rumah dan prinsip paliatif. Perawatan hospice memberi manfaat bukan hanya bagi pasien dan keluarga, tetapi juga bagi rumah sakit dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Rumah sakit adalah institusi tempat pasien yang tidak dapat ditangani di layanan kesehatan primer bisa mendapatkan tindakan yang diperlukan dan mencapai kesembuhan atau diharapkan memiliki harapan hidup yang baik. Rumah sakit memiliki jumlah kapasitas tempat tidur terbatas. Jika pasien stadium terminal masih dirawat di rumah sakit, sementara pasien yang memerlukan tindakan di rumah sakit tidak akan mendapatkan tempat atau harus mengantri lama. Tempat tidur rumah sakit menjadi tidak efektif. Angka kematian di rumah sakit tinggi dan pendapatan rumah sakit lebih rendah karena kehilangan kesempatan melakukan tindakan kuratif bagi pasien yang memerlukan. Prinsip tentang hospice care yaitu memberikan perawatan sportif kepada orang-orang di tahap akhir penyakit terminal dan fokus pada kenyamanan dan kualitas hidup, bukan pada penyembuhan. Di Indonesia, penata laksanaan hospice care masih belum terfokus karena masih banyak dikaitkan bahwa antara palliative care, hospice care, dan home care adalah sama dan masih belum adanya rumah sakit di Indonesia yang menyediakan program perawatan hospice care yang dilakukan di rumah sakit. 2. Palliative care. Perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien, baik itu pasien dewasa maupun anak-anak serta keluarganya dalam menghadapi penyakit yang mengancam jiwa dengan cara meringankan penderitaan rasa sakit melalui identifikasi dini, pengkajian yang sempurna, dan penata-laksanaan nyeri serta masalah lainnya, baik fisik, psikologis, sosial, atau spiritual. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan baik bagi pasien dan juga keluarganya. Perawatan paliatif merupakan kolaborasi dari tim yang terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga ahli lainnya untuk menyediakan dukungan. Perawatan paliatif bisa untuk pasien usia berapa saja dan pada step sakit berapa saja serta dapat berdampingan dengan perawatan kuratif. Perawatan paliatif dilakukan pada pasien dengan penyakit yang dapat membatasi hidup mereka atau penyakit terminal di mana penyakit ini sudah tidak lagi merespon terhadap pengobatan yang dapat memperpanjang hidup. Perawatan paliatif berfokus pada pasien dan keluarga dalam mengoptimalkan kualitas hidup dengan mengantisipasi, mencegah, dan menghilangkan penderitaan. Perawatan paliatif mencangkup seluruh rangkaian penyakit termasuk fisik, intelektual, emosional, sosial, dan kebutuhan spiritual serta untuk memfasilitasi otonomi pasien, mengakses informasi dan pilihan. Permasalahan yang sering muncul ataupun terjadi pada pasien dengan perawatan paliatif meliputi masalah-masalah psikologi, masalah hubungan sosial, konsep diri, masalah dukungan keluarga, serta masalah pada aspek spiritual. Perawatan paliatif ini bertujuan untuk membantu pasien yang sudah mendekati ajalnya agar pasien aktif dan dapat menerima sakitnya. Perawatan paliatif ini meliputi mengurangi rasa sakit dan gejala lainnya, membuat pasien menganggap kematian sebagai proses yang normal, mengintegrasikan aspek-aspek psikologis dan spiritual. Selain itu, perawatan paliatif juga bertujuan agar pasien terminal tetap dalam keadaan yang nyaman dan dapat meninggal dunia dengan baik dan tenang. Menghadapi kematian model Capgras yang juga dikenal dengan sebutan 5 tahapan kedukaan. Pertama kali ini diperkenalkan oleh Dr. Elizabeth Capgras pada bukunya tahun 1969. Termasuk dalam bukunya adalah sebuah contoh teladan yang mengatasi kematian yang didasari oleh penelitian dan wawancaranya dengan lebih dari 500 pasien yang menghadapi kematian. Teladan tersebut menjelaskan dalam 5 tahapan tersendiri, sebuah proses oleh mereka yang mengatasi dan berhadapan dengan kedukaan dan tragedi, terutama ketika diagnosa memiliki penyakit berat atau mengalami kerugian yang sangat besar. Model dan tahapan ini tidak hanya berlaku untuk mereka yang kehilangan oleh karena kematian, tetapi dapat pula tampak kepada seseorang yang mengalami peristiwa yang mengubah hidup.
seperti perceraian atau putusnya suatu hubungan atau kehilangan sebuah pekerjaan. Dr. Elizabeth Kubler-Ross menambahkan bahwa sangatlah penting untuk mengetahui bahwa tahapan-tahapan ini tidak berarti harus diselesaikan oleh kronologis. Tidak semua yang mengalami peristiwa yang mengancam nyawa atau peristiwa yang mengubah hidup merasakan kelima tanggapan ataupun mereka yang mengalami hal tersebut melakukannya dalam urutan sebagaimana tertulis. Reaksi atas penyakit, kematian, dan kehilangan sangatlah khusus layaknya mereka yang mengalaminya. Tidak semua orang melalui seluruh tahapan ataupun dalam urutan susunan. Beberapa tahapan mungkin dilewati sepenuhnya, sebagian lain akan mengalami dalam urutan tahapan yang berbeda. Sebagian akan mengalami kembali dan bagian lain mungkin akan terjebak pada satu tahapan. Kehilangan dan kedukaan. 1. Grief. Kematian merupakan bagian dari kehilangan dan akibat dari kehilangan ialah seorang akan berduka. Menurut Parkes dan Weiss dalam Star Wars, duka cita merupakan trauma paling berat yang pernah dirasakan oleh kebanyakan orang. Sejalan dengan pemikiran Parkes dan Weiss, menurut Stanbrook, duka cita adalah kelumpuhan emosional, tidak percaya, kecemasan akan berpisah, putus asa, sedih, dan kesepian yang menyertai di saat kita kehilangan orang yang kita cintai. Berdasarkan pemahaman yang dipaparkan oleh para ahli di atas, menurut saya, kedukaan merupakan sebuah respon emosional yang diperlihatkan oleh seorang penduka karena kehilangan yang dialami melalui kematian. Proses dan lamanya kedukaan pada masing-masing penduka selalu berbeda satu dengan lainnya. Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang sangat mempengaruhi kedalaman kedukaan yang dialami oleh setiap penduka.